Hadis ke-32. Larangan bertanya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, inna ummataka la yazaluna yaquluna ma kadza hatta yaqulu hadallahu khalaqal khalqa faman khalaqallahu ta'ala. Sesungguhnya umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertanya apa ini, apa itu, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan hadallahu khalaqal khalqa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, faman khalaqallahu ta'ala, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 136 ya. Kita tidak menjelaskan biografinya Anas bin Malik karena sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk di faidah dari hadis larangan bertanya siapa yang menciptakan Allah. Ada 3 faidah besar. Faidah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Disebutkan di bagian awal hadis yang menyatakan bahwa inna ummataka, sesungguhnya umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazaluna yaquluna ma kadza hatta yaqulu hadallahu khalaqal khalqa. Mereka akan mengatakan menciptakan apa ini, apa itu, sampai pada ujungnya mereka akan terfikir, terus siapa ya yang menciptakan Allah gitu. Sebelum itu mereka berpikir bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, siapa yang menciptakan Allah. Kita tahu dari potongan yang pertama, hadallahu khalaqal khalqa, dalam potongan hadis ini kita mengambil faedah bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwa yang menciptakan, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanyalah Allah, dan dialah Rabb semesta alam. Seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di antara keduanya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan itu tanpa keletihan. Dengan makhluk yang sebanyak itu Allah tidak merasa keletihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyamin wama massana min lughub." Sesungguhnya kamilah yang menciptakan langit dengan berbagai penghuni-penghuninya, menciptakan bumi dengan berbagai makhluk-makhluknya, wama bainahuma, dan juga yang ada di antara langit dan bumi. Wama massana min lughub, dan kami tidak merasa keletihan menciptakan sebanyak itu. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurutkan penciptaan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla turbata yaumas sabti. Allah azza wa jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibalu yaumal ahad. Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa syajarata yaumal itsnain. Allah ciptakan pepohonan pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal thulatsa. Allah ciptakan perkara-perkara yang dibenci pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batsa fihi ma dabbah, dan juga binatang-binatang melata di muka bumi pada hari Rabu. Dan binatang melata di bumi yaumal khamis, pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri min yaumil jum'ah fi akhir khalqi fi akhir sa'ati min sa'atil jum'ah. Dan Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat sore hari. Jadi bukan pagi hari, tapi di akhir waktu Jumat, bainal asri ilal lail, antara asar sampai maghrib. Penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Taib. Bahkan jangankan seorang yang beriman ya, orang kafir meyakini
bahwa yang bisa menciptakan langit dan bumi yang besar, yang megah ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir masih meyakini adanya Allah, yang enggak meyakini orang ateis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ketika kalian tanya kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan la yaqulunna, ada lam dan nun taukidnya. Sungguh benar-benar mereka mengatakan Allah. Seorang yang masih meyakini adanya Allah ya, meskipun dia musyrik ya, dan ini nggak benar, meskipun dia kufur, maka ketika di kondisi yang naif ya, yang dia kondisi di bawah, dia masih ada tempat bergantung. Sedangkan orang yang sama sekali tidak meyakini adanya pencipta, ketika dia dalam kondisi di bawah, dia hanya ada rasa kecemasan, ketakutan, dan nggak jelas mau kemana. Contohnya begini, misalnya ketika seorang menaiki perahu, kapal, dan kapal itu diinfokan akan tenggelam karena sudah diombang-ambingkan dengan ombak yang besar. Orang yang masih meyakini Allah, dia akan menggantungkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kafir, yang dia punya Tuhan selain Allah, tapi dia meyakini Allah sebagai penciptanya, dia akan minta meskipun dalam kesyirikannya. Tapi orang ateis mintanya ke siapa? Dia hanya tinggal pasrah menunggu mati. Dia bingung, tapi secara musim dia yakin seandainya dia harus mati di tempat ini, dia minta mati yang baik. Masih ada setitik harapan. Dan itu tidak ada bagi orang ateis, yang dia tidak punya Tuhan, tidak merasa tidak ada yang menciptakan. Sehingga sampai pun orang kafir itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Baik, kita masuk di pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua adalah Al-Khaliq bukanlah makhluk. Al-Khaliq bukanlah makhluk. Al-Khaliq bukanlah makhluk. Pelajaran yang kedua ini terambil dari bagian hadis, dari potongan hadis, faman khalaqallahu ta'ala. Kalau ini diciptakan itu dari situ terus akhirnya dia diciptakan Allah ujung-ujungnya, maka orang jangan tanya faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Pertanyaan faman khalaqallah ini pertanyaan yang mustahil. Kenapa? Mustahil al-khaliq itu diciptakan, karena kalau dia diciptakan berarti dia makhluk. Antum paham ya? Jadi yang diciptakan kan makhluk. Lah kalau al-khaliq itu ada yang menciptakan, berarti ya dia makhluk, bukan khaliq. Ketika al-khaliq berarti ya bukan makhluk. Antum bisa dipahami ya? Jadi sampai kayak gini pertanyaannya. Mohon maaf ya, tidak termasuk menyinggung siapapun. Kapan bapakmu melahirkan? Ya nggak mungkin, namanya bapak ya nggak melahirkan. Yang melahirkan itu ibu. Itu pertanyaan yang mustahil. Khaliq dikatakan al-khaliq karena dia tidak diciptakan. Kalau dia diciptakan, makhluk, bukan khaliq. Jadi ini adalah pertanyaan yang mustahil. Menggabungkan antara khaliq dengan makhluk mustahil. Mustahil. Taib, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang awal, yang tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akhir, yang tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang di langit dan yang ada di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in qadir. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Nabi SAW menafsirkan firman Allah ini di surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Kata beliau dalam doanya, doa sebelum tidur, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah al-awwal, yang tidak ada sesuatu pun sebelum engkau ya Allah. Kalau ada sesuatu berarti Allah bukan awal. Karena Allah al-awwal, maka tidak ada sebelum Allah, tidak ada sesuatu. Allah lah yang pertama, Allah yang awal. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Engkau lah yang terakhir, yang tidak ada setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkau lah yang zahir, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang berada di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Dan engkau adalah waktunya bayar gitu ya.
Doanya tadi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Kemudian baru doa kita. Iqdi anna daina wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami dan berikan kekayaan kami sehingga kami tidak menjadi orang fakir. Siapa tahu tidur hutangnya numpuk, bangun lunas gitu ya. Pemutihan bersih semua gitu, alhamdulillah gitu ya. Jadi ala kuliah yang jadi pembahasan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu awal sebelum adanya sesuatu. Taib, kata para ulama kita disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, lafaz al-awwal dan al-akhir itu mencakup keumuman waktu. Allah sudah ada sejak awal dan Allah yang paling terakhir. Tidak ada sebelum Allah dan tidak ada setelah Allah. Itu waktu. Sedangkan al-zahir dan al-batin meliputi tempat. Tidak ada tempat yang di atas Allah dan tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahir batinnya Allah sudah tahu semuanya. Jadi intinya bahwasanya pertanyaan Allah, siapa yang menciptakan Allah, adalah pertanyaan yang mustahil. Karena menggabungkan antara pencipta dengan makhluk. Yang namanya pencipta bukan makhluk, namanya makhluk bukan pencipta. Taib, kemudian kita masuk di pelajaran yang terakhir, yang ketiga, berhenti dari mengikuti bisikan syaitan. Berhenti dari mengikuti bisikan syaitan. Berhenti dari mengikuti bisikan syaitan. Coba kita ulang dulu ya, 3 pelajaran yang sangat berharga dari larangan bertanya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama tadi apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Yang kedua, Al-Khaliq, bukanlah makhluk. Yang ketiga, berhenti dari mengikuti bisikan syaitan. Jika ada bisikan dari syaitan yang membisikkan pertanyaan siapa yang menciptakan Rob, siapa yang menciptakan Allah, maka kita harus ta'awudz ya, berlindung dari bisikan syaitan. Kita berhenti dari memikirkan itu, yang tadi kita udah jelaskan, Allah yang pertama, nggak mungkin ada yang sebelum itu, dan seterusnya. Dan kita mengatakan, aku beriman kepada Allah. Jadi langkahnya adalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti sudah, jangan diteruskan bisikan itu. Dan kemudian kita mengatakan amantu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 langkah tadi ya untuk mengusir syubhat tadi, bisikan-bisikan yang menyesatkan tadi, adalah sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Kata beliau, ya'ti syaitanu ahadukum. Syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Ya, maka dia akan bisikan, coba pikir siapa yang menciptakan ayam, siapa yang menciptakan ini, siapa yang... Jadi mikir gitu kan, bumi ini dari mana kok ada bumi, oh dari ini dari itu, terus begitu ya, hatta yakula, sampai puncaknya nanti man khalaqa rabbak, terus siapa yang menciptakan Rabbmu gitu, akan mulai dibisikkan gitu. Setelah dipikir-pikir, iya siapa ya gitu. Maka ketika sudah sampai di situ, kata Nabi, faida balaghahu, kalau sampai pada level itu, kalau yang makhluk masih bagus, siapa menciptakan ini kan terus akan dia berpikir analisis. Tapi ketika sudah sampai man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu, maka kata Nabi falyasta'iz billahi wal yantahi. Maka hendaknya dia berta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yantahi, dan berhenti sudah jangan dipikir. Enggak bisa dinalar. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, la yazalun nasu yatasaalun. Manusia ini senantiasa bertanya-tanya. Jadi memang manusia di antara fitrahnya itu suka bertanya, kepo gitu ya. Dan pertanyaan itu terbagi 3 ya. Pertanyaan terbagi 3. Yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya sesuatu yang wajib diketahui. Misalnya tentang tata cara sholat, tata cara umroh, haji, wudu ya. Kalau antum nggak tahu harus tanya, karena gimana caranya? Nggak tahu caranya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang tafaqquh fid din. Sesuatu yang perlu diketahui tapi tidak urgent. Pengen tahu tafsiran ayat di surat Ar-Rahman. Jadi boleh, tapi kan tidak urgent nih, tidak dengan yang pertama tadi. Kemudian ketiga, pertanyaan yang sifatnya itu kalau dijawab atau nggak dijawab itu nggak ngefek gitu, nggak ada manfaatnya. Seperti tanya misalnya berapa panjangnya perahunya Nabi Nuh.
warna tongkatnya Nabi Musa, warna anjingnya Ashabul Kahfi. Ini kan pertanyaannya nggak penting gitu ya. Andai kata tahu mau ngapain gitu. Jadi kalau bertanya itu memang fitrahnya manusia itu pengen tahu ya. Sampai anak kecil itu kan kadang kita lelah jawabnya. Ini apa bi? Ini apa gitu, nggak berhenti gitu. Memang fitrahnya itu orang ingin tahu gitu, ingin tahu. Tetapi ketika sudah sampai pada level hatta yakula hadza khalaqallahu khalaqa faman khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi, faman wajada min dzalika syai'an. Kalau sudah pertanyaannya level seperti ini, falyakul amantu billah. Sudah katakan aku beriman pada Allah, sudah. Enggak perlu tanya yang macam-macam. Jadi mengingatkan kepada kita juga, kadang ada pertanyaan yang enggak perlu dijawab ya. Jadi pertanyaan yang enggak manfaat, pertanyaan yang justru malah membingungkan itu kadang tidak perlu dijawab. Jadi tidak perlu semua dijawab dengan jawabannya. Taib, setan berjalan pada peredaran darah manusia sehingga kadang-kadang bisikan setan itu tidak terasa. Tidak terasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk mengalir di diri manusia seperti aliran darah. Jadi kadang nggak kerasa seorang digiring kena syubhat gitu. Dikatakan oleh para ulama, setan akan menjerumuskan dengan dua cara rata-rata ya. Pertama dengan syahwat bagi yang imannya lemah. Yang kedua dengan syubhat bagi yang imannya kuat. Jadi kalau ibadahnya bagus, maka menyelewengkannya itu dengan syubhat. Kalau begini gimana? Ini kok nggak logis, ini nggak masuk akal gitu. Dia ada syubhat. Sampai dia akhirnya kena syubhat. Akhirnya dia nggak beramal gitu. Nah, salah satu syubhatnya adalah ini. Siapa yang menciptakan Allah? Ketika dia sudah meyakini, oh Allah yang menciptakan, kan akhirnya nggak menyembah kepada Allah. Jadi itu syubhat yang menggiring. Syubhat kata para ulama menyerang orang-orang yang kuat imannya. Sedangkan syahwat itu orang yang lemah imannya. Karena kalau lemah iman nggak usah ditanya siapa Allah. Karena dengan maksiatnya dia sudah tergelincir gitu. Waliyatubillah. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya kita berusaha untuk berlindung kepada bisikan syaitan berupa hayalan, angan-angan yang dibisikkan kepada kita dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi yang membisikkan. Jadi terbersit gitu ya, terbersit pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam dada manusia. Tapi sebagai penutup para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisikan-bisikan syaitan itu tidak ditulis sebagai sebuah dosa selama belum terucap dan belum terrealisasi. Kadang kan manusia ada bersitan keburukan. Oh ini ada barang, mumpung gak ada yang ngambil, kesempatan. Nah ada bisikan-bisikan kayak gitu ya. Maka seperti ini, bisikan seperti ini tidak ditulis sebagai dosa sebelum terucap atau terlaksana. Kalau masih di dada masih aman. Jadi misalnya antum melihat nih orang kayaknya gelagatnya nggak benar nih, kayaknya mau ngambil barang. Ini kan suudzon ya. Selama belum terucap maka aman. Tapi ketika sudah terucap baru nanti dilihat ini masuk dosa atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang terbisik dalam hatinya. Karena memang nggak bisa. Jadi kita nggak pingin ada bisikan tuh nggak bisa. Mau nggak mau ya ada bisikan setan. Tetapi kata Nabi, malam ta'mal bihi, selama dia belum dilaksanakan, au tatakallama bihi, dan dia belum terucap. Jadi kalau hanya bersitan keinginan negatif selama nggak terucap apalagi teramal, maka tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dia terpaksa melakukannya. Sehingga kita ini selalu dalam gangguan ya, godaan syaitan, karena syaitan berjanji akan mengganggu manusia. Selama kita masih bisa nahan, itu hanya bisikan, aman, tidak dosa. Tapi ketika sudah terucap, sudah berbuat, maka itulah yang ditulis sebagai dosa. Waliyatubillah.